A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas kisah yang penuh misteri dan menguras perasaan. Pernah dengar kisah tentang kakek tua yang ngaku dapat kekayaan karena nikah sama ratu ular? Kedengerannya gila, tapi siapa tahu ada benarnya. Sebelum kita bongkar kisahnya, pastikan kalian like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa nyalain loncengnya, biar kalian jadi yang pertama dengerin cerita seru dari kita. Oke, langsung aja kita mulai. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik bukit-bukit hijau, hiduplah seorang lelaki tua yang dikenal dengan nama Kakek Beduk. Desa itu begitu tenang, dikelilingi oleh hutan lebat dan aliran sungai yang jernih, jauh dari hiruk-pikuk kota. Penduduk desa sebagian besar bekerja sebagai petani dan pedagang kecil. Mereka hidup sederhana, tetapi bahagia. Namun, di tengah kesederhanaan itu, ada satu hal yang selalu menjadi bahan perbincangan di antara warga, yaitu kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh Kakek Beduk. Kakek Beduk tinggal di sebuah rumah besar yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran indah yang menghiasi setiap sudutnya. Berbeda dengan rumah-rumah warga lainnya yang sederhana dan hanya berdinding anyaman bambu, rumahnya tampak megah dan mencolok. Pagar kayunya selalu mengilap seperti baru dipernis, dan halamannya dipenuhi tanaman hias mahal yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang kaya. Setiap kali ada perayaan desa, Kakek Beduk selalu menyumbangkan banyak emas dan beras kepada warga yang membutuhkan, membuat orang-orang semakin bertanya-tanya tentang asal-usul kekayaannya. Hal yang membuat warga semakin penasaran adalah kenyataan bahwa tidak pernah ada yang melihat Kakek Beduk bekerja. Ia tidak memiliki ladang untuk digarap, tidak pernah berdagang di pasar, dan tidak pula terlihat melakukan pekerjaan berat seperti warga desa lainnya. Namun, entah bagaimana, setiap kali ia membutuhkan sesuatu, emas dan perak seakan tak pernah habis dari sakunya. Ada yang berbisik bahwa ia pernah menemukan harta karun, ada pula yang percaya bahwa kekayaannya berasal dari dunia gaib. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua seperti itu bisa hidup bergelimang harta tanpa pernah bekerja? Kata seorang ibu-ibu di pasar suatu hari. Aku bahkan tidak pernah melihatnya membawa barang dagangan. Tentu saja, tidak ada yang berani bertanya langsung kepada Kakek Beduk. Ia memang baik hati, tetapi ada sesuatu yang misterius dalam dirinya. Sorot matanya yang berwarna hijau kehijauan kadang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa warga yang pernah bertemu dengannya di malam hari mengaku merasakan hawa dingin yang aneh saat berada di dekatnya. Hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Jaka, yang terkenal dengan keberaniannya, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada sang kakek tentang rahasia kekayaannya. Rumah Kakek Beduk adalah bangunan yang paling mencolok di desa itu. Dibangun dari kayu jati berkualitas tinggi, rumah ini berdiri kokoh dengan ukiran yang begitu indah, seolah dibuat oleh tangan-tangan ahli dari kerajaan zaman dulu. Tidak ada satupun rumah lain di desa itu yang bisa menyaingi kemewahannya. Sementara rumah warga lain hanya berdinding bambu atau papan kayu sederhana, rumah Kakek Beduk tampak seperti milik seorang bangsawan. Setiap pagi, ketika embun masih menggantung di daun-daun, sinar matahari akan memantulkan cahaya ke jendela rumah itu, membuatnya tampak bersinar keemasan. Pagar kayu di sekelilingnya pun selalu tampak rapi dan mengilap, seolah ada seseorang yang merawatnya setiap hari. Namun, anehnya, tak ada seorang pun yang pernah melihat Kakek Beduk atau orang lain membersihkan rumah itu. Halaman rumahnya pun selalu tertata rapi, dengan berbagai bunga hias yang tumbuh subur, padahal tidak ada yang pernah melihatnya menyiram atau merawat tanaman tersebut. Di bagian dalam rumah, konon katanya, terdapat banyak barang berharga. Orang-orang yang pernah masuk ke dalam rumah Kakek Beduk mengatakan bahwa perabotan di dalamnya bukanlah perabotan biasa.
Meja dan kursinya terbuat dari kayu mahal dengan ukiran detail yang menyerupai naga dan ular, seolah memiliki makna tersendiri. Tirai-tirai sutra yang tergantung di jendelanya berwarna hijau zamrud, dan lampu-lampu gantung dari kristal memenuhi setiap sudut ruangan. Seperti istana raja, kata salah satu warga yang pernah berkunjung ke sana. Tak hanya itu, kakek beduk juga sering terlihat memakai pakaian yang berbeda dari warga desa lainnya. Sementara orang-orang desa mengenakan pakaian sederhana dari kain katun atau goni, kakek beduk selalu mengenakan kain sutra yang lembut dan mengkilap. Di jarinya selalu melingkar cincin batu hijau yang tampak berpendar dalam gelap. Cincin itulah yang paling sering membuat orang-orang bertanya-tanya, karena mereka merasa ada sesuatu yang aneh dengan cahaya yang dipancarkan dari batu tersebut. Keanehan lainnya, setiap kali ada acara besar di desa, kakek beduk selalu menjadi orang yang paling dermawan. Ia sering menyumbangkan beras, kain, dan bahkan emas kepada warga yang membutuhkan. Orang-orang menerimanya dengan senang hati, tetapi dalam hati mereka selalu bertanya-tanya, dari mana sebenarnya semua kekayaan ini berasal? Seluruh warga desa tahu bahwa kakek beduk bukanlah seorang petani, pedagang, atau nelayan seperti kebanyakan orang di desa. Tak ada yang pernah melihatnya mencangkul di sawah, mengangkat hasil panen, atau bahkan sekadar menjual sesuatu di pasar. Namun, meskipun demikian, ia selalu memiliki banyak harta. Setiap kali ada seseorang yang membutuhkan bantuan, entah untuk biaya pernikahan, membangun rumah, atau sekadar membeli makanan, kakek beduk selalu siap membantu tanpa berpikir panjang. Yang lebih mengejutkan lagi, jumlah hartanya seolah tak pernah berkurang. Jika seseorang menerima sekantong beras darinya, esok harinya persediaan beras di rumah kakek beduk tetap penuh. Jika ia memberikan uang kepada seseorang, tak lama kemudian orang-orang melihatnya masih memiliki koin emas dalam jumlah banyak. Seakan-akan, kekayaannya datang begitu saja tanpa ada sumber yang jelas. Seolah dia bisa menarik emas dan perak dari udara, bisik beberapa warga dengan nada takut dan penuh tanda tanya. Warga desa sering bergosip tentang asal-usul kekayaannya. Beberapa orang berpendapat bahwa kakek beduk mungkin pernah menemukan harta karun yang terpendam di dalam hutan. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin ia dulunya adalah seorang bangsawan yang melarikan diri dan membawa harta keluarganya. Namun, ada pula yang percaya bahwa hartanya berasal dari hal yang lebih gaib, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Seorang wanita tua yang tinggal tak jauh dari rumah kakek beduk pernah bercerita kepada anak-anaknya bahwa ia pernah melihat sesuatu yang aneh di rumah itu. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, ia melihat cahaya kehijauan keluar dari jendela rumah kakek beduk. Cahaya itu tidak seperti cahaya lampu atau api, melainkan lebih seperti pancaran batu permata yang bersinar dari dalam rumah. Ketika wanita tua itu mencoba mendekat untuk mengintip, ia mendengar suara desisan pelan seperti ular. Ketakutan, ia segera berlari pulang dan tidak pernah lagi berani mendekati rumah kakek beduk di malam hari. Sementara itu, beberapa pemuda desa yang sering begadang juga mengaku pernah melihat sesuatu yang tak masuk akal. Mereka bercerita bahwa pernah melihat sosok bayangan besar yang mirip seekor ular raksasa melata di sekitar rumah kakek beduk pada malam-malam tertentu. Namun, setiap kali mereka mencoba melihat lebih jelas, sosok itu langsung menghilang dalam sekejap. Semua cerita ini semakin memperkuat dugaan bahwa kekayaan kakek beduk bukanlah kekayaan biasa, ada sesuatu yang misterius di balik semua itu. Keanehan yang menyelimuti kakek beduk semakin hari semakin sulit diabaikan oleh warga desa. Meski dikenal baik hati dan dermawan, banyak orang tetap merasa penasaran, bahkan sedikit takut, dengan sumber kekayaannya yang tak pernah habis. Setiap kali ada yang berusaha mencari tahu, jawaban yang mereka dapatkan justru semakin menambah rasa penasaran. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah bekerja bisa hidup bergelimang harta,
gumam seorang pedagang di pasar suatu hari. Ia sedang berbincang dengan beberapa warga lainnya, membahas misteri yang selalu menjadi topik hangat di desa mereka. Aku sudah tinggal di desa ini sejak lahir, dan aku tidak pernah sekalipun melihat kakek beduk bercocok tanam atau berdagang. Tapi, lihatlah rumahnya, lihatlah pakaiannya. Semua itu pasti berasal dari sesuatu yang tidak biasa. Yang lebih membuat warga bingung adalah fakta bahwa tak seorang pun pernah melihat kakek beduk pergi jauh dari desa. Tidak seperti pedagang yang sering bepergian ke kota untuk membeli barang dagangan, atau para petani yang harus pergi ke sawah dan ladang setiap hari, kakek beduk lebih sering terlihat duduk santai di beranda rumahnya, menatap jauh ke arah hutan yang ada di pinggiran desa. Namun, meskipun begitu, kekayaannya terus mengalir. Sungguh aneh, kata seorang lelaki tua yang sudah lama tinggal di desa itu. Jika dia mendapatkan harta dari warisan, kenapa tidak ada satupun anggota keluarganya yang datang berkunjung? Tidak ada saudara, tidak ada kerabat. Seolah-olah dia muncul begitu saja dengan segala kemewahannya. Desas-desus pun mulai berkembang menjadi mitos. Ada yang percaya bahwa kakek beduk mungkin pernah membuat perjanjian dengan makhluk gaib, seperti jin atau makhluk halus lainnya. Yang lain berpendapat bahwa mungkin dia telah melakukan ritual tertentu yang memberinya kekayaan, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Namun, satu hal yang pasti, semakin lama, semakin banyak warga yang ingin mencari tahu kebenaran di balik misteri ini. Meskipun banyak warga desa penasaran dengan misteri kekayaan kakek beduk, tak satu pun dari mereka yang berani bertanya langsung. Mereka hanya bisa berbisik-bisik di pasar atau membicarakannya secara diam-diam di malam hari. Namun, ada satu pemuda bernama Jaka yang memiliki rasa penasaran lebih besar daripada rasa takutnya. Jaka bukan hanya seorang pemuda biasa, ia dikenal sebagai anak yang pemberani, cerdas, dan tidak mudah percaya pada gosip tanpa bukti. Sejak kecil, Jaka sering melihat bagaimana kakek beduk hidup dalam kemewahan yang tidak wajar. Ia pernah melihat bagaimana kakek tua itu memberi sekantong emas kepada seorang ibu yang sedang kesulitan, tetapi esok harinya, emas itu seolah tergantikan dengan jumlah yang sama di dalam rumahnya. Ia juga pernah memperhatikan bahwa kakek beduk selalu terlihat segar dan kuat, meskipun usianya sudah sangat tua. Tidak mungkin seseorang yang sudah setua itu masih bisa berjalan tegak tanpa pernah sakit, pikir Jaka. Akhirnya, pada suatu sore ketika matahari mulai condong ke barat, Jaka memutuskan untuk mengunjungi rumah kakek beduk. Dengan langkah mantap, ia mengetuk pintu besar yang terbuat dari kayu jati itu. Suara ketukan bergema di dalam rumah yang luas, dan beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan. Di ambang pintu, berdirilah kakek beduk dengan senyum ramahnya yang khas. "Ah, Jaka," kata kakek beduk dengan suara lembut namun berwibawa. "Ada apa kau datang kemari, nak?" Jaka menelan ludahnya. Sekarang, setelah berada di depan sosok yang selama ini ia pertanyakan, rasa gugup mulai merayapi dirinya. Namun, ia sudah bertekad untuk mendapatkan jawaban. Dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi tetap tegas, Jaka berkata, "Kakek, maafkan aku jika pertanyaanku kurang sopan, tetapi aku ingin tahu, dari mana asal semua kekayaan ini?" Kakek beduk terdiam sejenak. Matanya yang berwarna hijau kehijauan menatap Jaka dengan dalam, seolah sedang menilai apakah pemuda ini layak mendengar kisah yang sebenarnya. Setelah beberapa saat hening, kakek beduk menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Nak, ini adalah kisah panjang. Jika kau benar-benar ingin tahu, duduklah. Aku akan menceritakan sesuatu yang tak pernah kuceritakan kepada siapapun sebelumnya." Jaka duduk dengan hati berdebar, sementara kakek beduk mulai bercerita. Dan itulah awal dari terungkapnya rahasia yang selama ini tersimpan dalam-dalam, rahasia tentang asal kekayaan yang didapat kakek beduk dari pernikahannya dengan Ratu Ular.
Jaka duduk dengan penuh antusias, namun juga sedikit cemas. Ia tahu bahwa apapun yang akan diceritakan oleh kakek beduk bukanlah kisah biasa. Kakek beduk menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk membuka rahasia yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya mulai bercerita. Dulu, aku bukan siapa-siapa, kata kakek beduk dengan suara pelan, namun penuh makna. Aku hanyalah seorang pemuda miskin yang hidup sendirian di pinggiran desa. Aku bekerja keras setiap hari untuk sekadar mendapatkan sesuap nasi. Hidupku begitu berat, hingga suatu hari, semuanya berubah. Jaka mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, tak ingin melewatkan satu kata pun dari kisah itu. Malam itu, lanjut kakek beduk, aku tersesat di dalam hutan. Aku berjalan tanpa arah, hanya ditemani cahaya bulan yang redup. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi, tetapi aku tidak tahu apa. Ketika aku hampir putus asa, aku tiba di sebuah gua yang aneh. Gua itu bersinar dengan cahaya kehijauan, dan aku mendengar suara gemerisik, seperti sisik yang bergesekan dengan batu. Jaka menelan ludahnya. Ia pernah mendengar cerita tentang hutan terlarang di pinggir desa, tempat orang-orang sering menghilang tanpa jejak. Lalu, apa yang terjadi, Kek? Tanyanya, semakin penasaran. Kakek beduk mengangguk pelan sebelum melanjutkan. Saat aku memasuki gua itu, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Di tengah gua, ada sesosok wanita yang begitu cantik, dengan mata yang berkilauan seperti zamrud. Rambutnya panjang dan berkilau seperti sutra. Namun yang membuatku terkejut adalah bagian bawah tubuhnya, bukan kaki manusia, melainkan ekor ular yang besar dan bersisik emas. Jaka membelalakan mata. Ratu ular, bisiknya tanpa sadar. Kakek beduk tersenyum tipis. Ya, nak. Aku bertemu dengan Ratu Ular. Ia tidak melukaiku, malah menyambutku dengan suara lembut. Ia berkata bahwa ia telah mengamatiku sejak lama, bahwa ia tahu betapa sulit hidupku. Dan kemudian, ia menawariku sesuatu yang tak pernah kuduga. Jaka menahan napas. Apa yang ia tawarkan, Kek? Kakek beduk menatap Jaka dengan tatapan tajam sebelum akhirnya berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia menawariku kekayaan, sebagai imbalan jika aku mau menikah dengannya. Jaka hampir tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Pernikahan dengan Ratu Ular. Itu terdengar seperti dongeng. Namun, melihat keseriusan di wajah kakek beduk, ia tahu bahwa cerita ini bukanlah bualan belaka. Kakek, apakah kakek menerima tawaran itu? Tanya Jaka, hampir tak sabar. Kakek beduk menghela napas dalam, lalu mengangguk. Ya, aku menerimanya, nak. Dan sejak saat itu, hidupku berubah selamanya. Jaka merasa tubuhnya merinding. Ia tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Dan ia tahu bahwa di balik kekayaan kakek beduk, pasti ada harga yang harus dibayar. Jaka masih terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut kakek beduk. Menikahi Ratu Ular. Itu bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, saat ia melihat sorot mata kakek beduk yang serius, ia tahu bahwa cerita ini bukanlah dongeng belaka. Kakek beduk melanjutkan, setelah aku menerima tawaran itu, Ratu Ular membawaku masuk lebih dalam ke dalam gua. Aku merasa seperti berada di dunia lain. Dinding gua yang sebelumnya gelap tiba-tiba bercahaya keemasan. Batu-batu di dalamnya bersinar seperti permata, dan air yang mengalir di sana lebih jernih dari apapun yang pernah kulihat. Udara di dalam gua juga hangat, seakan menyelimuti tubuhku dengan kenyamanan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Jaka menelan ludah. Ia mencoba membayangkan seperti apa tempat itu. Lalu, apa yang terjadi setelahnya, Kek? Tanyanya pelan. Kakek beduk tersenyum tipis,
seolah mengenang sesuatu yang indah. Ratu ular memperlakukanku dengan sangat baik. Ia memberiku makanan yang belum pernah kucicipi sebelumnya, buah-buahan yang berkilauan seperti kristal, air yang rasanya lebih manis dari madu. Aku diberi pakaian yang terbuat dari kain sutra lembut, lebih indah dari apapun yang pernah kulihat. Dan malam itu, aku menikah dengannya. Jaka merasa bulu kuduknya meremang. Bagaimana pernikahannya terjadi, Kek? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Kakek beduk menatap Jaka dalam-dalam sebelum menjawab. Ratu ular mengucapkan sumpah pernikahan dalam bahasa yang tidak ku mengerti, tetapi entah bagaimana, aku bisa merasakan maknanya di dalam hatiku. Aku pun mengucapkan sumpahku, dan seketika itu juga, cincin emas melingkar di jariku. Udara di dalam gua bergetar, seolah seluruh tempat itu merestui pernikahan kami. Dan saat itulah, aku mulai memahami, bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi. Jaka menggigit bibirnya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi entah kenapa, hatinya merasa ada sesuatu yang belum diungkapkan oleh kakek beduk. Apa yang terjadi setelah itu, Kek? Apa yang membuat kakek meninggalkan dunia ratu ular dan kembali ke desa ini? Kakek beduk menghela napas panjang. Kali ini, tatapan matanya sedikit lebih berat, seolah ada sesuatu yang masih menghantuinya hingga hari ini. Nak, meskipun aku hidup dalam kemewahan, ada sesuatu yang harus aku bayar sebagai gantinya. Pernikahanku dengan Ratu Ular bukan tanpa syarat. Ada janji yang harus kupegang, dan ada rahasia yang tak boleh kubocorkan kepada siapapun. Jaka merasakan hawa dingin menyelinap di tengkuknya. Apa janji itu, Kek? Tanyanya dengan suara lirih. Kakek beduk menatap jauh ke arah hutan, seolah mencari sesuatu di masa lalu yang tak bisa ia kembalikan. Aku akan memberitahumu, Nak, tapi kau harus bersiap. Karena apa yang akan kau dengar selanjutnya, akan mengubah cara pandangmu terhadap dunia ini selamanya. Jaka menelan ludah, merasa bahwa cerita ini semakin mengarah ke sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia tahu ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh kakek beduk, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar pernikahan dengan Ratu Ular. Kakek beduk menghela napas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih pelan, seolah takut jika ada yang mendengar. Nak, katanya, hidup bersama Ratu Ular adalah berkah, tetapi juga beban. Aku diberi kekayaan yang tidak akan habis. Setiap hari, aku bisa meminta apapun, dan semuanya akan muncul begitu saja. Emas, perak, permata, pakaian indah, bahkan makanan yang tak pernah habis. Namun, ada satu syarat yang harus kupegang erat, aku tidak boleh pernah menceritakan tentang asal-usul kekayaanku kepada siapapun. Jika aku melanggar janji itu, maka konsekuensinya sangat berat. Jaka merasakan hawa dingin menyelinap ke dalam tubuhnya. Ia bertanya hati-hati, lalu, bagaimana kakek bisa kembali ke desa ini? Jika kakek menikah dengan Ratu Ular dan hidup di dunia bawah tanah, kenapa kakek sekarang ada di sini? Wajah kakek beduk berubah suram. Aku melanggar janji itu, Nak, katanya lirih. Aku terlalu sombong, terlalu bangga dengan apa yang kumiliki. Awalnya, aku bisa menahan diri. Aku hidup di antara manusia dengan kekayaan yang tidak masuk akal, tapi aku tetap diam, karena aku tahu risikonya. Namun, suatu hari, aku tergoda untuk membual. Jaka semakin penasaran. Membual? Apa yang kakek katakan? Kakek beduk menggigit bibirnya, lalu melanjutkan dengan suara yang nyaris bergetar. Saat itu, ada seorang saudagar kaya yang datang ke desa ini. Ia terkenal akan kesombongannya, selalu menghina orang-orang miskin dan menganggap dirinya yang paling berkuasa. Aku tidak tahan melihatnya menghina warga desa, jadi aku menantangnya. Aku berkata padanya bahwa aku jauh lebih kaya daripada dia, bahwa aku memiliki sumber kekayaan yang tak akan pernah habis.
Jaka menahan napas. Ia bisa merasakan bahwa inilah titik awal dari musibah yang terjadi pada kakek beduk. Sang saudagar tertawa, lanjut kakek beduk. Ia menantangku untuk membuktikan ucapanku. Dengan sombong, aku membawa beberapa warga desa ke rumahku, menunjukkan bagaimana emas dan permata bisa muncul begitu saja tanpa aku harus bekerja keras. Aku merasa bangga saat melihat wajah terkejut mereka. Aku merasa menang. Tapi, suara kakek beduk melemah, aku lupa satu hal. Jaka menatapnya dengan tegang. Apa yang kakek lupakan? Kakek beduk menutup matanya sejenak, lalu membukanya kembali dengan tatapan penuh penyesalan. Aku lupa bahwa ada mata lain yang mengawasiku. Aku lupa bahwa Ratu Ular selalu tahu apa yang kulakukan. Jaka merinding. Ia bisa membayangkan bagaimana sosok Ratu Ular, yang selama ini mencintai dan memberinya segalanya, pasti merasa dikhianati. Apa yang terjadi setelah itu, Kek? Tanyanya dengan suara lirih. Kakek beduk menatap kosong ke depan, seakan kembali ke masa itu. Malamnya, saat aku tidur, aku bermimpi bertemu dengannya. Tapi itu bukan mimpi biasa. Ratu Ular muncul di hadapanku dengan mata penuh kekecewaan dan kemarahan. Ia berkata bahwa aku telah mengkhianati kepercayaannya, bahwa aku telah mengungkap rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Jaka semakin merasakan ketegangan dalam cerita ini. Apa yang ia lakukan, Kek? Kakek beduk menghela napas berat. Aku diusir dari istananya. Ia mencabut berkahnya dariku. Aku boleh tetap hidup, tetapi aku tidak akan pernah bisa kembali ke dunianya. Aku kehilangan semua yang telah ia berikan, bukan hanya kekayaanku, tetapi juga cintanya. Jaka terdiam. Ia melihat bagaimana kakek beduk menundukkan kepala, seakan menahan kesedihan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Kakek menyesal, tanya Jaka akhirnya. Kakek beduk mengangguk pelan. Setiap hari, Nak. Aku masih memiliki kekayaan, tetapi tidak seperti dulu. Aku masih bisa hidup nyaman, tetapi hatiku kosong. Aku kehilangan seseorang yang mencintaiku tanpa syarat, hanya karena kesombonganku sendiri. Jaka tak tahu harus berkata apa. Kini, ia mengerti bahwa di balik semua kemewahan yang dimiliki kakek beduk, ada luka yang tak akan pernah sembuh. Jaka terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan kakek beduk. Kini ia tahu bahwa di balik segala kekayaan yang dimiliki lelaki tua itu, tersembunyi luka yang tak kasat mata, luka yang tak pernah sembuh sejak ia kehilangan cinta Ratu Ular. Namun, Jaka merasa bahwa cerita ini belum sepenuhnya usai. Ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh kakek beduk, sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyesalan. Kakek beduk menatap Jaka dengan mata sendu sebelum akhirnya berkata, Nak, kehilangan Ratu Ular bukan satu-satunya hukuman yang kuterima. Aku juga harus menanggung sesuatu yang lebih mengerikan. Jaka mengernyitkan dahi. Apa maksud kakek? Tanyanya hati-hati. Kakek beduk menghela napas panjang. Suaranya terdengar semakin berat, seakan beban yang ia pikul semakin terasa. Setelah aku diusir dari istana Ratu Ular, aku pikir aku hanya akan kembali menjadi manusia biasa. Aku pikir hukumannya hanya kehilangan kekayaan dan cintanya. Tapi aku salah besar. Jaka menelan ludah, menunggu kelanjutan cerita itu. Malam setelah aku kembali ke desa, aku merasa tubuhku berbeda, lanjut kakek beduk. Awalnya, aku mengira itu hanya kelelahan. Tapi semakin lama, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kulitku menjadi lebih dingin, dan ada saat-saat tertentu ketika aku merasa seperti ada sesuatu yang menggeliat di dalam tubuhku. Jaka merasa bulu kuduknya meremang. Apa yang terjadi, Kek? Bisiknya. Kakek beduk menatap lurus ke mata Jaka. Aku dikutuk, Nak. Aku tidak lagi sepenuhnya manusia.
Jaka menahan napas. Ia tidak berani mengalihkan pandangannya. Setiap bulan purnama, lanjut kakek beduk dengan suara gemetar, aku berubah. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tubuhku menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan manusia. Ekor panjang bersisik tumbuh di tempat kakiku. Mataku berubah menjadi hijau bercahaya, dan aku merasakan dorongan untuk kembali ke dunia yang telah menolakku. Jaka membelalakan mata. Kakek berubah menjadi ular. Kakek beduk mengangguk perlahan. Ya, nak. Setiap bulan purnama, aku tidak bisa menghindarinya. Aku harus bersembunyi, menjauh dari desa agar tak ada yang melihatku. Jika ada yang tahu, mereka akan menganggapku sebagai kutukan, sebagai ancaman. Itu sebabnya aku selalu menjaga jarak dari orang lain, meskipun aku memiliki harta untuk membantu mereka. Jaka merasakan campuran antara ketakutan dan rasa kasihan. Selama ini, ia hanya melihat kakek beduk sebagai lelaki tua kaya yang misterius. Tetapi kini ia tahu bahwa lelaki itu menjalani hidup yang penuh kesepian dan penderitaan. Kakek beduk menatap langit yang mulai gelap. Malam ini, nak, bulan purnama akan muncul. Kau akan melihat sendiri apa yang selama ini kusembunyikan. Jaka menelan ludah. Ia tidak pernah mengira bahwa rasa penasarannya akan membawanya ke titik ini, menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui manusia biasa. Jaka duduk dengan tegang, matanya terus memperhatikan kakek beduk yang menatap langit senja dengan pandangan kosong. Angin malam mulai berembus lebih dingin dari biasanya, seolah membawa pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kakek beduk menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. Nak, selama ini aku hidup dalam ketakutan. Aku selalu berpikir, bagaimana jika ada orang yang melihatku saat aku berubah? Bagaimana jika desa ini tahu bahwa aku bukan lagi manusia seutuhnya? Suaranya bergetar, penuh dengan emosi yang terpendam bertahun-tahun. Jaka mencoba memahami perasaan kakek beduk. Menyimpan rahasia sebesar itu pasti merupakan beban yang berat. Tapi, Kek, tanya Jaka dengan hati-hati, mengapa kakek memilih menceritakannya padaku sekarang? Mengapa aku? Kakek beduk menoleh, matanya menatap Jaka dengan tajam namun juga penuh kebijaksanaan. Karena aku tahu kau berbeda, nak. Aku bisa melihatnya di matamu. Kau tidak akan menghakimiku seperti orang lain. Dan aku butuh seseorang untuk mengetahui kebenaran ini, sebelum semuanya terlambat. Jaka terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia merasa terhormat karena kakek beduk mempercayainya. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ketakutan yang perlahan mulai merayapi pikirannya. Saat langit semakin gelap, kakek beduk mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang ia ceritakan sebelumnya. Tubuhnya sedikit gemetar, tangannya mengepal seolah menahan sesuatu. Sudah waktunya, gumamnya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Jaka memperhatikan dengan cermat. Perlahan, kulit kakek beduk tampak berubah, dari yang semula berwarna sawo matang, kini mulai muncul sisik-sisik kecil berkilauan. Matanya yang awalnya berwarna coklat mulai berubah menjadi hijau terang dengan pupil yang semakin menyempit seperti mata seekor ular. Jaka merinding, mundur sedikit tanpa sadar. Kek, suaranya hampir tak terdengar. Kakek beduk menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Jangan takut, nak. Aku masih bisa mengendalikan diri. Tapi ini adalah takdir yang harus kuterima. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak di sekitar mereka. Jaka menoleh dengan cepat, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Apa itu? Tanyanya, jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Kakek beduk tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah semak-semak itu dengan ekspresi serius, seolah menunggu sesuatu.
Dari dalam kegelapan, muncul sesosok bayangan. Jaka menahan napas saat melihatnya dengan lebih jelas. Itu bukan manusia, bukan pula binatang biasa. Sosok itu memiliki tubuh setengah manusia, setengah ular, dengan mata tajam yang bersinar dalam kegelapan. Jaka gemetar. Itu, siapa? Kakek beduk berdiri dengan susah payah, tubuhnya masih dalam tahap perubahan. Dia, suaranya hampir berbisik, penuh perasaan yang sulit dijelaskan, adalah seseorang yang pernah kucintai. Jaka langsung tersadar. Ratu Ular. Sosok itu bergerak maju dengan anggun, ekornya melingkar di tanah, menciptakan suara gesekan lembut yang nyaris seperti desisan. Beduk, suara itu terdengar lembut namun dingin, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Jaka menelan ludah. Ia bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah pertemuan antara masa lalu yang tak pernah selesai. Ratu Ular menatap kakek beduk dengan mata penuh kekecewaan. Aku telah memperingatkanmu, katanya pelan. Tapi kau tetap melanggar janjimu. Kakek beduk menundukkan kepala. Aku tahu, jawabnya lirih. Aku telah menyesalinya setiap hari sejak saat itu. Ratu Ular mendekat, ekornya melingkari tubuhnya dengan anggun. Dan sekarang, beduk, waktumu hampir habis. Kau tahu apa yang akan terjadi, bukan? Jaka tidak mengerti sepenuhnya, tetapi dari ekspresi kakek beduk, ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Apa maksudnya, Kek? Tanyanya cemas. Kakek beduk menoleh ke arah Jaka, lalu tersenyum tipis, senyum yang penuh kepasrahan. Kutukan ini tidak akan berhenti, Nak. Perlahan, aku akan kehilangan seluruh sisi manusiku. Sampai akhirnya, aku akan sepenuhnya menjadi bagian dari mereka. Jaka merasa darahnya berdesir. Tidak. Pasti ada cara untuk menghentikannya, Kek. Ratu Ular hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir, anak manusia. Beduk telah memilih jalannya. Jaka mengepalkan tangannya. Ia ingin melakukan sesuatu, tapi apa? Apa yang bisa ia lakukan menghadapi kekuatan sebesar ini? Angin malam semakin kencang, membawa suara gemerisik dedaunan yang semakin mencekam. Kakek beduk menoleh ke arah Ratu Ular, matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan keikhlasan. Jika ini takdirku, aku akan menerimanya, katanya. Ratu Ular menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Aku tidak pernah membencimu, beduk, katanya lembut. Aku hanya ingin kau belajar. Jaka hanya bisa menyaksikan saat tubuh kakek beduk semakin berubah. Sisiknya kini semakin jelas, matanya telah sepenuhnya berubah. Tangannya menggenggam tanah, seakan merasakan bumi untuk terakhir kalinya sebagai manusia. Nak, kata kakek beduk lirih, jangan ulangi kesalahanku. Jangan pernah meremehkan janji yang kau buat. Jaka mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan ini akan menjadi perpisahan. Dan di bawah sinar bulan purnama, kakek beduk akhirnya menerima takdirnya. Tubuhnya berubah sepenuhnya, dan dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kegelapan, menjadi bagian dari dunia yang pernah ia hianati. Jaka terdiam, hanya angin malam yang menemani. Kini, ia tahu bahwa kisah ini bukan hanya sekadar legenda, ini adalah peringatan. Dan malam itu, Jaka bersumpah, ia tidak akan pernah melupakan kisah kakek beduk. Jaka masih berdiri terpaku di tempatnya, matanya masih menatap kosong ke arah di mana kakek beduk menghilang. Angin malam berembus lebih dingin dari sebelumnya, seakan membawa kesedihan yang tak terucapkan. Ratu Ular masih berada di sana, sosoknya tegap dan penuh wibawa, tetapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan, bukan kemarahan, bukan kepuasan, tetapi sesuatu yang lebih dalam.
Jaka menelan ludah, mencoba mencari kata-kata, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Seorang lelaki tua yang ia kenal selama ini sebagai sosok penuh misteri kini telah pergi, menjadi bagian dari dunia yang selama ini ia sembunyikan. Apakah dia akan kembali? Suara Jaka bergetar, hampir seperti bisikan. Ratu Ular menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Tidak, anak manusia. Dia telah menjadi bagian dari dunia kami sepenuhnya. Keputusannya telah dibuat, dan hukumannya telah ditegakkan." Jaka mengepalkan tangannya. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, sesuatu yang tidak bisa ia terima begitu saja. Tapi, dia menyesal. Dia benar-benar menyesal atas kesalahannya. Tidak adakah cara lain? Ratu Ular menatap Jaka dengan tatapan tajam, tetapi di balik ketegasan itu, ada kehangatan yang samar-samar terlihat. Penyesalan tidak bisa menghapus konsekuensi, anak manusia, katanya pelan. Kakek beduk sudah diberi kesempatan, tetapi dia melanggarnya. Kami tidak menghukumnya karena kebencian, tetapi karena hukum harus ditegakkan. Jaka merasakan matanya panas. Ia ingin marah, tetapi kepada siapa? Kepada Ratu Ular yang hanya menegakkan peraturan? Kepada kakek beduk yang telah membuat kesalahan? Atau kepada dirinya sendiri karena tidak bisa melakukan apapun? Tapi, dia sudah kehilangan segalanya, ujar Jaka lirih. Apakah itu belum cukup? Ratu Ular menghela napas panjang. Kehilangan adalah bagian dari pelajaran. Ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan, dan ada pelajaran yang harus diingat agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Jaka tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Hatinya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menghilang dari dalam dirinya. Ratu Ular melangkah mendekati Jaka, tetapi langkahnya begitu halus hingga nyaris tidak terdengar. Jaka, panggilnya dengan lembut. Jaka mendongak, menatapnya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Aku ingin kau mengingat malam ini, kata Ratu Ular. Ingatlah bahwa setiap janji yang dibuat memiliki konsekuensinya. Ingatlah bahwa kesombongan bisa membawa kehancuran, dan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang tidak boleh dikhianati. Jaka menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak perasaannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya pelan. Ratu Ular tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan dalam senyum itu. Hiduplah dengan bijaksana. Jangan ulangi kesalahan yang telah dibuat oleh mereka sebelum kamu. Dan yang terpenting, jangan pernah melupakan kisah ini. Jaka menatap langit yang kini dipenuhi cahaya bulan purnama. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi bagian dari hidupnya selamanya. Tanpa kata-kata lagi, Ratu Ular berbalik, ekornya yang panjang melingkar di tanah sebelum akhirnya ia melangkah mundur ke dalam bayangan. Tubuhnya perlahan memudar, seakan menyatu dengan kegelapan hutan, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Jaka masih berdiri di tempatnya, menatap kosong ke arah di mana Ratu Ular berada. Hanya suara serangga malam dan gemerisik daun yang tersisa, seakan dunia telah kembali normal. Tetapi bagi Jaka, tidak ada yang akan benar-benar sama lagi. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, tetapi ia tahu bahwa tidak semua pertanyaan bisa dijawab saat ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah membawa cerita ini dalam hatinya, dan memastikan bahwa ia tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi. Dengan langkah pelan, Jaka mulai berjalan kembali ke desa. Langkahnya terasa lebih berat, tetapi hatinya tahu bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, Jaka tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya, menatap langit malam dari jendela, membiarkan pikirannya mengembara.
Ia berpikir tentang kakek beduk, tentang bagaimana lelaki tua itu hidup dalam kesepian, menyimpan rahasia yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun. Ia berpikir tentang Ratu Ular, tentang bagaimana ia mencintai kakek beduk, tetapi juga harus menghukumnya karena janji yang dilanggar. Di dalam hatinya, Jaka tahu bahwa kisah ini bukan sekadar legenda atau dongeng yang diceritakan untuk menakuti anak-anak. Ini adalah kisah nyata tentang kesombongan, penyesalan, dan konsekuensi dari tindakan seseorang. Dan ia bersumpah, selamanya ia tidak akan melupakan kakek beduk, pria yang pernah menikahi Ratu Ular, tetapi kehilangan segalanya karena kesalahan yang ia buat sendiri. Malam telah larut, tetapi Jaka masih terjaga. Matanya menatap langit malam yang dipenuhi bintang, tetapi pikirannya tetap tertuju pada kejadian yang baru saja ia alami. Ia masih bisa melihat wajah kakek beduk dalam ingatannya, sorot matanya yang penuh penyesalan, serta tubuhnya yang perlahan berubah sebelum menghilang ke dalam gelapnya malam. Jaka menghela napas panjang. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini kepada orang-orang di desanya. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa kakek beduk, orang kaya yang selalu menyendiri itu, ternyata bukan manusia seutuhnya? Bagaimana ia bisa menceritakan bahwa lelaki tua itu telah pergi, bukan karena usia atau penyakit, tetapi karena ia telah kembali menjadi bagian dari dunia yang lebih besar dan lebih misterius? Apakah aku hanya bermimpi? Jaka bertanya pada dirinya sendiri. Tetapi semua terasa begitu nyata. Ia masih bisa merasakan dinginnya malam, desiran angin, serta suara lembut Ratu Ular yang masih terngiang di telinganya. Ia menggenggam tangannya erat. Tidak, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang harus ia bawa sepanjang hidupnya. Keesokan paginya, Jaka terbangun dengan kepala yang terasa berat. Ia merasa seakan membawa beban yang tak terlihat, tetapi begitu nyata. Ketika ia keluar dari rumahnya, ia melihat beberapa penduduk desa membicarakan sesuatu. Aku tidak melihat kakek beduk pagi ini, ujar seorang pria tua. Biasanya, dia selalu berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Iya, aku juga merasa aneh, timpal yang lain. Apa mungkin sesuatu terjadi padanya? Jaka menelan ludah. Ia tahu bahwa orang-orang akan mencari jawaban, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa ia katakan tanpa terdengar gila. Dia mungkin sedang pergi ke suatu tempat, ujar Jaka akhirnya, berusaha tetap tenang. Kita tidak perlu khawatir. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa kakek beduk tidak akan pernah kembali. Beberapa hari berlalu, tetapi rumah kakek beduk tetap sunyi. Orang-orang mulai mendekatinya, bertanya apakah ia tahu sesuatu, tetapi Jaka hanya bisa menggeleng. Namun, ada satu hal yang membuatnya penasaran. Saat ia kembali ke tempat di mana kakek beduk menghilang, ia menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di sana. Sebuah kain berwarna emas, lusuh tetapi masih bercahaya di bawah sinar matahari pagi. Jaka memungutnya dengan hati-hati. Saat ia menggenggamnya, seolah ada perasaan hangat yang menyelimutinya, seperti sebuah pesan terakhir dari kakek beduk. Ia menatap kain itu lama, sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam sakunya. Ia tahu, ini bukan sekadar kain biasa. Ini adalah simbol dari kisah yang tidak boleh ia lupakan. Malam itu, Jaka duduk di depan rumahnya, menatap bulan yang menggantung di langit. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, apakah kakek beduk masih bisa melihatnya dari suatu tempat yang jauh? Tiba-tiba, angin berembus pelan, membawa suara samar yang hampir tidak terdengar. Nak, jangan lupakan janjimu, Jaka tersentak. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa suara itu nyata. Itu adalah pesan terakhir dari kakek beduk, sebuah peringatan agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia mengepalkan tangannya di atas kain emas yang masih ada di sakunya.
Aku tidak akan melupakanmu, Kek, bisiknya pelan. Aku berjanji. Hari-hari berlalu, dan desa perlahan kembali ke kehidupan normalnya. Orang-orang akhirnya berhenti bertanya tentang kakek beduk, menganggap bahwa lelaki tua itu telah pergi entah kemana. Namun, Jaka tahu lebih baik dari mereka. Ia tahu bahwa kisah ini tidak berakhir begitu saja. Di dalam hatinya, ia membawa sebuah rahasia, sebuah kisah yang hanya ia yang tahu kebenarannya. Kisah tentang seorang lelaki yang menikahi Ratu Ular, tentang janji yang dilanggar, dan tentang hukuman yang harus diterima. Dan setiap kali bulan purnama muncul di langit, Jaka selalu menatapnya lama-lama, bertanya-tanya. Apakah kakek beduk masih di luar sana, di dunia yang tak terlihat oleh manusia? Malam itu, Jaka kembali ke rumah kakek beduk. Meskipun rumah itu kini kosong, ada sesuatu yang menariknya untuk kembali. Setiap sudut tempat itu masih terasa seperti menyimpan jejak kehadiran lelaki tua tersebut. Aroma kayu tua, perabotan yang tertata rapi, dan sisa-sisa kehidupan yang pernah ada di sana masih terasa begitu nyata. Jaka menghela napas panjang. Ia berjalan perlahan, menyentuh meja kayu yang dulu sering digunakan kakek beduk untuk duduk dan menikmati teh di sore hari. Ia bisa membayangkan lelaki tua itu, dengan tatapan matanya yang selalu menyimpan rahasia. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Saat Jaka membuka lemari tua di sudut ruangan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah buku catatan, kulitnya sudah mengelupas karena usia. Ia meraih buku itu dengan hati-hati, lalu meniup debu yang menutupi permukaannya. Ada sesuatu yang menarik dari benda ini, seolah-olah itu adalah pesan terakhir yang ditinggalkan untuknya. Perlahan, Jaka membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang tidak terlalu rapi namun tetap terbaca memenuhi halaman-halamannya. Setiap kata yang tertulis di sana membawa Jaka ke dalam perjalanan yang lebih dalam ke dalam rahasia kakek beduk. Saat Jaka mulai membaca, ia menemukan bahwa buku itu berisi kisah hidup kakek beduk. Bukan hanya kisah biasa, tetapi kisah tentang bagaimana ia bertemu dengan Ratu Ular, tentang cinta yang tumbuh di antara mereka, dan tentang keputusan yang mengubah segalanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan seperti ini. Aku hanyalah seorang pemuda biasa yang mencari keberuntungan, tetapi takdir membawaku pada sesuatu yang jauh lebih besar. Aku bertemu dengannya di tepi sungai, ketika matahari mulai tenggelam. Ia bukan manusia biasa, dan aku tahu sejak awal bahwa pertemuan kami bukanlah kebetulan. Jaka terus membaca, semakin larut dalam kisah yang tertulis di sana. Kakek beduk menggambarkan bagaimana ia jatuh cinta pada sosok yang bukan manusia, bagaimana ia menerima kehidupan yang penuh kemewahan tetapi juga penuh misteri. Namun, semakin jauh Jaka membaca, semakin berat hatinya. Karena di pertengahan buku, kisah itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih kelam. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya. Aku pikir aku bisa memiliki dunia manusia dan dunia mereka sekaligus. Tetapi aku salah. Ketika aku melanggar janjiku, aku kehilangan segalanya. Jaka menggigit bibirnya. Ia bisa merasakan rasa sakit yang tersirat dalam kata-kata itu. Kakek beduk bukan hanya kehilangan kekayaannya, tetapi juga kehilangan cinta sejatinya, kehilangan tempatnya di dunia manusia maupun di dunia Ratu Ular. Aku mencoba memperbaiki segalanya, tetapi sudah terlambat. Aku menunggu hari di mana mereka akan datang menjemputku. Aku tahu itu pasti akan terjadi, karena janji adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari begitu saja. Jaka menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia kini mengerti mengapa kakek beduk memilih hidup dalam kesendirian. Ia juga mengerti bahwa semua kekayaan yang dimiliki lelaki tua itu bukanlah anugerah, tetapi hukuman yang terus menghantuinya. Jaka menatap buku di tangannya, lalu menghela napas panjang. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan,
tetapi tidak ada lagi yang bisa menjawabnya. Yang tersisa hanyalah kisah yang tertulis di dalam buku ini. Ia tahu bahwa kisah ini tidak boleh hilang begitu saja. Ia harus menjaga rahasia ini, tetapi juga harus memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang. Angin berembus pelan dari jendela yang terbuka, membawa bisikan yang hampir tidak terdengar. Jaga ceritaku, nak. Jangan ulangi kesalahanku. Jaka menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, ia tahu bahwa pesan itu nyata. Itu adalah pesan terakhir dari kakek beduk, sebuah peringatan agar ia selalu mengingat apa yang telah terjadi. Jaka berdiri, membawa buku itu bersamanya. Ia tahu bahwa hidupnya akan terus berjalan, tetapi ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi. Malam semakin larut, tetapi di dalam hatinya, ia merasa telah menemukan sesuatu yang berharga. Bukan hanya tentang rahasia kakek beduk, tetapi juga tentang arti dari janji dan konsekuensinya. Saat ia melangkah keluar dari rumah itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ia tidak akan tergoda oleh hal-hal yang terlihat menggiurkan, dan yang paling penting, ia tidak akan pernah mengingkari janji yang telah dibuat. Langit malam terasa lebih luas, bintang-bintang bersinar lebih terang, seakan mengiringi langkahnya yang kini lebih mantap. Kisah ini mungkin telah berakhir, tetapi pelajarannya akan selalu hidup dalam dirinya. Malam itu, Jaka berjalan sendirian di jalan setapak yang mengarah ke hutan di pinggir desa. Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan yang berguguran, menciptakan suasana yang sunyi namun penuh makna. Di dalam genggamannya, buku catatan kakek beduk masih ia bawa, seolah-olah benda itu memiliki nyawa dan berbicara kepadanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Ada banyak hal yang masih bersarang di benaknya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti. Namun, ada satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa mengabaikan semua yang telah terjadi. Tatapan matanya menerawang jauh ke dalam hutan. Ia bertanya-tanya apakah Ratu Ular masih ada di sana, apakah ia masih mengawasi dari kejauhan, atau apakah ia sudah pergi selamanya bersama kakek beduk. Jika kau masih ada di sana, gumam Jaka pelan, suaranya hampir tertelan angin malam. Aku ingin tahu, apakah kau benar-benar mencintainya? Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani kesendiriannya. Jaka duduk di atas batu besar di dekat sungai kecil yang mengalir di tepi hutan. Ia membuka kembali buku catatan itu dan membaca beberapa halaman terakhir. Aku selalu tahu bahwa aku mencintainya, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar memahami apa arti cinta sejati. Aku menikahi Ratu Ular bukan hanya karena aku menginginkannya, tetapi karena aku merasa itu adalah takdir yang datang kepadaku. Namun, sekarang aku mengerti, cinta bukan hanya tentang memiliki. Cinta adalah tentang memahami dan menghargai. Dan aku telah gagal dalam hal itu. Jaka menutup buku itu perlahan. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam kata-kata itu. Kakek beduk memang mendapatkan segalanya, harta, kekuasaan, bahkan cinta seorang makhluk yang luar biasa. Namun, pada akhirnya, semua itu tidak cukup jika tidak disertai dengan kesetiaan dan pengorbanan. Ia menatap permukaan sungai yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia merasa bahwa cinta kakek beduk dan Ratu Ular adalah sesuatu yang nyata, tetapi juga tragis. Saat Jaka hendak menutup buku itu, sesuatu terjatuh dari sela-sela halamannya. Sebuah kain kecil berwarna emas, mirip dengan yang ia temukan sebelumnya di tempat kakek beduk menghilang. Jaka memungutnya dan memperhatikan dengan seksama. Kain itu halus dan memiliki pola yang rumit, seperti sisik ular yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ia mengerutkan dahi, mencoba memahami maknanya.
Ia mengingat bagaimana kakek beduk selalu mengenakan selendang emas yang ia dapatkan dari Ratu Ular. Mungkinkah ini bagian dari selendang itu? Apakah ini semacam pesan terakhir yang ditinggalkan untuknya? Jaka menggenggam kain itu erat. Ia tidak tahu pasti apa artinya, tetapi ia merasakan bahwa benda ini adalah bagian dari kisah yang belum sepenuhnya selesai. Jaka berdiri dan menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang, seolah menjadi saksi atas semua yang telah terjadi. Ia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan suara lirih, ia berbisik, "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan semua ini, tapi aku akan menjaga kisah kalian." Angin berembus lebih kencang, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Sejenak, Jaka merasa seakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya, mengawasinya dengan penuh kasih sayang. Namun, ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Ia tersenyum kecil. Mungkin itu hanya perasaannya. Atau mungkin, kakek beduk dan Ratu Ular benar-benar masih ada di suatu tempat, menyaksikannya dari kejauhan. Malam semakin larut, dan Jaka tahu bahwa ia harus kembali ke desa. Namun, hatinya merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Ia mungkin tidak memiliki semua jawaban, tetapi ia tahu bahwa ia akan terus membawa kisah ini bersamanya. Saat ia berjalan pulang, suara jangkrik kembali memenuhi udara, seolah mengiringi langkahnya. Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, kisah kakek beduk dan Ratu Ular tidak akan pernah benar-benar berakhir. Kisah itu akan terus hidup, dalam ingatan, dalam bisikan angin, dan dalam hati mereka yang percaya bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Sejak malam itu, hidup Jaka tidak lagi sama. Setiap kali ia berjalan melewati rumah tua kakek beduk, ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Seakan-akan lelaki tua itu masih ada di sana, mengawasinya dalam diam, meninggalkan sesuatu yang belum terselesaikan. Namun, Jaka tahu bahwa yang tersisa hanyalah kenangan, dan sebuah kisah yang tak boleh dilupakan. Di desa, orang-orang mulai terbiasa dengan ketiadaan kakek beduk. Mereka tidak lagi membicarakan kepergiannya, dan lambat laun, namanya mulai menghilang dari percakapan sehari-hari. Tetapi bagi Jaka, cerita ini belum berakhir. Ia masih menyimpan buku catatan itu, masih merenungkan setiap kata yang tertulis di dalamnya. Kadang-kadang, ia berpikir untuk membacakan kisah itu kepada orang-orang, agar mereka tahu siapa sebenarnya kakek beduk. Namun, setiap kali gagasan itu muncul, ia juga merasa ragu. Ada sesuatu yang mengatakan kepadanya bahwa kisah ini bukan untuk dibagikan kepada semua orang. Kisah ini adalah rahasia yang harus ia jaga, sama seperti kakek beduk menjaganya selama bertahun-tahun. Jaka menghela napas. Dunia mungkin telah melupakan kakek beduk, tetapi ia tidak akan pernah bisa melupakannya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Jaka merasa dorongan aneh untuk kembali ke tepi sungai tempat kakek beduk dulu sering duduk termenung. Ia mengikuti nalurinya, berjalan perlahan melewati jalan setapak yang dipenuhi rumputan liar. Sesampainya di sana, ia melihat air sungai mengalir tenang, memantulkan warna jingga dari cahaya matahari yang mulai redup. Angin berembus lembut, membawa bisikan alam yang seolah ingin berbicara kepadanya. Jaka duduk di atas batu besar di tepi sungai, sama seperti yang biasa dilakukan kakek beduk. Ia menatap air yang jernih, mencoba mencari sesuatu di dalamnya. "Tunjukkan padaku," bisiknya pelan, hampir tanpa sadar. "Jika ada yang masih tersisa darimu, jika ada yang ingin kau sampaikan, aku siap mendengarnya." Sejenak, hanya keheningan yang menjawabnya. Namun, tiba-tiba, riak kecil muncul di permukaan air, membentuk lingkaran yang melebar perlahan. Jaka menatapnya dengan penuh perhatian, hatinya berdebar kencang. Riak itu semakin membesar, dan Jaka mulai merasakan sesuatu yang berbeda di udara.
seolah-olah ada energi yang bergerak di sekitarnya, sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Lalu, samar-samar, ia melihatnya. Bayangan kakek beduk, berdiri di tengah sungai dengan senyum tipis di wajahnya. Jaka menahan napas. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya terasa keluh. Sosok itu tetap menatapnya, matanya penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bukan kesedihan, bukan kebahagiaan, tetapi semacam ketenangan yang mendalam. "Apa yang harus aku lakukan?" akhirnya Jaka bertanya, suaranya nyaris bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah buku catatan yang masih digenggam Jaka. Lalu, perlahan, bayangan itu memudar, menyatu dengan air sungai yang terus mengalir. Jaka menunduk, memandang buku di tangannya. Kini, ia mengerti. Ini bukan hanya kisah tentang kakek beduk, ini juga kisah tentang dirinya. Ia harus menuliskannya kembali, tetapi dengan caranya sendiri. Bukan sebagai cerita tentang kesalahan dan penyesalan, tetapi sebagai pelajaran bagi siapapun yang akan membacanya. Ia menarik napas dalam, lalu membuka halaman kosong di belakang buku catatan itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai menulis, "Ini adalah kisah tentang seorang lelaki yang mencintai dengan cara yang salah, yang mendapatkan segalanya tetapi kehilangan semuanya. Ini adalah kisah tentang janji yang diingkari dan konsekuensi yang tak terelakkan. Namun, di balik semua itu, ini juga adalah kisah tentang harapan, tentang kesempatan kedua yang mungkin masih ada bagi mereka yang mau belajar dari masa lalu." Jaka menulis tanpa berhenti, seakan kata-kata itu mengalir begitu saja dari pikirannya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia merasa ringan. Ketika Jaka akhirnya selesai menulis, langit sudah gelap. Ia menutup buku itu dengan hati yang lebih tenang, menyadari bahwa kisah ini akhirnya menemukan tujuannya. Ia berdiri, menatap sungai sekali lagi. Kali ini, ia tidak mencari bayangan kakek beduk, tidak lagi menunggu tanda-tanda dari dunia lain. Ia tahu bahwa semuanya telah berakhir. Tetapi bukan berarti cerita ini akan hilang begitu saja. Selama masih ada yang mengingatnya, selama masih ada yang membaca kisah ini, kakek beduk akan tetap hidup, bukan sebagai sosok yang dihantui penyesalan, tetapi sebagai pelajaran yang akan selalu dikenang. Dan dengan langkah mantap, Jaka pun berjalan pulang, meninggalkan sungai, meninggalkan bayangan masa lalu, dan melangkah menuju masa depan. Jaka berjalan perlahan di jalan setapak menuju desa, membawa buku catatan kakek beduk di tangannya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan cahaya oranye yang lembut menyelimuti langit. Angin sore berembus pelan, menerbangkan dedaunan kering yang berserakan di sepanjang jalan. Di dalam hatinya, perasaan campur aduk masih menyelimuti. Kisah kakek beduk telah menemukan akhir, namun pada saat yang sama, seolah baru saja dimulai kembali dalam bentuk yang berbeda. Sekarang, Jaka yang menjadi pemegang rahasia itu, dan ia belum tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia mengingat bayangan kakek beduk yang muncul di sungai, bagaimana sosok itu tidak berbicara, tetapi menyampaikan sesuatu melalui tatapan dan gerakan tangan. Ia tahu bahwa buku catatan ini bukan sekadar benda biasa, ini adalah bagian dari takdir, sebuah pesan yang harus ia sampaikan kepada dunia dengan caranya sendiri. Tapi bagaimana? Apakah ia harus menceritakan semuanya kepada orang-orang desa? Atau cukup menyimpannya sendiri sebagai pelajaran hidup? Jaka menghela napas panjang. Apapun itu, aku tidak boleh membiarkan kisah ini menghilang begitu saja, gumamnya lirih. Sesampainya di desa, Jaka melihat beberapa orang masih berkumpul di warung kecil di tepi jalan. Mereka tertawa, bercakap-cakap, seakan dunia mereka baik-baik saja, tidak terganggu oleh kisah mistis yang selama ini melingkupi kakek beduk. Ia berdiri sejenak, menatap mereka. Apakah mereka benar-benar tidak peduli?
Atau mereka hanya memilih untuk melupakan? Jaka memutuskan untuk tidak berhenti. Ia berjalan melewati warung itu, menuju rumahnya yang kecil di pinggiran desa. Rumah sederhana yang penuh dengan kenangan masa kecilnya, tempat di mana ia dulu sering mendengar cerita dari para orang tua tentang makhluk-makhluk gaib yang hidup di sekitar mereka. Saat ia membuka pintu rumahnya, aroma kayu dan tanah menyambutnya. Ruangan itu terasa hangat, meskipun kosong. Jaka berjalan menuju meja kayu di sudut ruangan dan meletakkan buku catatan itu di atasnya. Ia menatapnya lama, seolah-olah sedang menimbang sesuatu. "Aku harus melakukan sesuatu dengan ini," bisiknya. Malam itu, Jaka duduk di depan buku catatan kakek beduk. Lampu minyak menerangi ruangan dengan cahaya temaram, menciptakan bayangan panjang di dinding. Dengan hati-hati, ia membuka halaman demi halaman, membaca kembali kisah yang telah ia pahami, tetapi kini dengan sudut pandang yang berbeda. Ia mulai mencatat poin-poin penting dalam buku itu, mencoba merangkai ulang peristiwa dengan lebih jelas. Semakin dalam ia membaca, semakin ia menyadari bahwa kisah ini bukan hanya tentang seorang lelaki yang menikahi Ratu Ular, tetapi juga tentang kepercayaan, kesetiaan, dan harga dari sebuah pengkhianatan. "Aku mencintainya, tetapi aku juga mencintai dunia ini. Aku ingin memiliki keduanya, tetapi aku tidak menyadari bahwa tidak semua hal bisa dimiliki sekaligus. Ada harga yang harus dibayar, ada janji yang harus ditepati." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Jaka menutup matanya sejenak, mencoba memahami maknanya lebih dalam. Apakah kakek beduk benar-benar menyesal? Ataukah ia hanya menerima kenyataan bahwa takdir telah memutuskan jalannya? Jaka tahu bahwa tidak ada jawaban pasti. Tetapi satu hal yang ia yakini, ia harus belajar dari kisah ini, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa hari berlalu, dan Jaka masih menyimpan buku itu tanpa tahu harus berbuat apa. Ia bisa saja menyimpannya sebagai kenangan, tetapi di lubuk hatinya, ia merasa bahwa kisah ini tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang terlupakan. Suatu malam, ia duduk di teras rumahnya, memandangi bintang-bintang di langit. Angin malam berembus sejuk, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Dalam keheningan itu, sebuah pikiran muncul di benaknya, bagaimana jika ia menulis ulang kisah ini? Bukan sebagai sebuah cerita yang penuh misteri dan ketakutan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa diambil hikmahnya oleh banyak orang. Tapi apakah dunia siap untuk mendengar ini? Jaka bertanya pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa tidak semua orang percaya pada hal-hal seperti ini. Beberapa mungkin akan menganggapnya sebagai cerita rakyat biasa, sementara yang lain mungkin akan menertawakannya. Tetapi, jika ia tidak menceritakannya, maka kisah kakek beduk akan benar-benar menghilang. Dan ia tidak ingin itu terjadi. Dengan keputusan yang semakin mantap, Jaka mengambil selembar kertas kosong dan pena. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menulis, "Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang lelaki tua bernama Beduk. Orang-orang mengenalnya sebagai seseorang yang kaya, tetapi tak ada yang tahu bagaimana ia mendapatkan kekayaannya. Sampai suatu hari, ia sendiri yang menceritakan kisahnya, kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan yang diambil." Kata-kata mengalir begitu saja dari tangannya. Setiap kalimat yang ia tulis bukan hanya sekadar mengulang apa yang ada di buku catatan kakek beduk, tetapi juga memberikan perspektif baru, perspektifnya sendiri. Saat malam semakin larut, Jaka terus menulis. Ia tahu bahwa ini adalah jalannya, cara terbaik untuk menghormati kakek beduk dan kisah yang telah ia tinggalkan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Jaka merasa bahwa kisah ini akhirnya memiliki akhir yang seharusnya. Tidak lagi sebagai sebuah misteri yang penuh penyesalan, tetapi sebagai pelajaran berharga bagi siapapun yang mau mendengarnya.
Malam terus beranjak, namun Jaka tetap terjaga. Pena di tangannya terus menari di atas kertas, menciptakan rangkaian kata yang menghidupkan kembali kisah kakek beduk. Ia tidak lagi menulis dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan bahwa cerita ini harus disampaikan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi pelajaran bagi siapapun yang membacanya. Setiap kalimat yang ia tulis membawa kembali kenangan akan percakapannya dengan kakek beduk, suara serak lelaki tua itu, tatapan matanya yang penuh rahasia, serta caranya menceritakan kisahnya dengan hati-hati, seakan ada bagian tertentu yang ingin ia sembunyikan. Namun kini, melalui tulisan, Jaka bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Ia menulis tentang bagaimana kakek beduk jatuh cinta pada sosok yang tidak berasal dari dunia manusia, bagaimana ia terjebak dalam ikatan pernikahan yang penuh misteri dan ketakutan, serta bagaimana ia pada akhirnya kehilangan segalanya karena ketamakan dan pengkhianatannya sendiri. Di antara suara gemerisik angin malam, Jaka berhenti sejenak, menatap tulisan yang telah memenuhi beberapa lembar kertas di depannya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya kisah tentang kakek beduk, ini juga cerminan dari banyak kisah lain yang mungkin belum terungkap, kisah-kisah yang tersimpan di balik wajah-wajah tua yang pendiam dan mata-mata yang menyimpan rahasia. Apakah ada lebih banyak kisah seperti ini di luar sana? Gumamnya pelan. Pikiran Jaka mulai melayang pada kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Jika kakek beduk benar-benar menikahi Ratu Ular, apakah mungkin masih ada orang lain yang mengalami hal serupa? Apakah dunia manusia dan dunia makhluk gaib benar-benar bersinggungan lebih sering dari yang disadari orang-orang? Ia mengingat cerita-cerita lain yang pernah ia dengar dari para tetua desa, tentang manusia yang jatuh cinta dengan makhluk halus, tentang perjanjian rahasia yang dibuat di tempat-tempat tersembunyi, dan tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak hanya untuk kembali bertahun-tahun kemudian dengan kisah yang tidak bisa mereka ceritakan. Jaka merasa bulu kuduknya berdiri. Selama ini, ia hanya menganggap cerita-cerita itu sebagai legenda yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi setelah mengalami sendiri pertemuannya dengan kakek beduk dan bayangan di sungai, ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu di luar pemahamannya. Dan jika memang dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia kira, maka ia harus lebih berhati-hati. Jaka kembali fokus pada tulisan di hadapannya. Ia ingat bagaimana kakek beduk mengajarkan bahwa setiap cerita, betapapun aneh dan misteriusnya, pasti memiliki pelajaran di dalamnya. Mungkin, itulah alasan kenapa kakek beduk membagikan kisahnya kepada Jaka, agar ia bisa memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saat ia merenung, matanya tertuju pada halaman terakhir dari buku catatan kakek beduk yang masih terbuka di meja. Di sana, ada satu kalimat yang tampaknya ditulis dengan goresan yang lebih dalam, seolah-olah ditulis dengan emosi yang kuat. Segala yang datang dari kegelapan, akan kembali pada kegelapan. Tetapi mereka yang memahami cahaya, akan menemukan jalan keluar. Jaka membaca kalimat itu berulang kali. Apa maksudnya? Apakah ini peringatan? Ataukah ini petunjuk tentang sesuatu yang lebih dalam? Ia merasa seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan kakek beduk sebelum ia pergi, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Malam semakin larut, dan Jaka akhirnya meletakkan pena. Ia tahu bahwa kisah ini belum selesai, tetapi untuk malam ini, ia telah melakukan bagiannya. Ia menutup buku catatan kakek beduk dengan hati-hati, lalu berdiri dan berjalan menuju jendela rumahnya. Dari sana, ia bisa melihat bulan yang menggantung tinggi di langit, cahayanya menerangi hamparan sawah di kejauhan. Jaka menarik napas dalam-dalam. Besok, ia akan berbicara dengan orang-orang desa. Ia tidak akan menceritakan semuanya sekaligus, tetapi ia ingin tahu apakah ada orang lain yang pernah mengalami sesuatu yang serupa.
Jika ada, maka ini bukan hanya kisah kakek beduk, ini adalah bagian dari sejarah yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin telah terjadi selama berabad-abad tanpa diketahui banyak orang. Ia tidak tahu apakah orang-orang akan mempercayainya, tetapi ia siap untuk menerima risikonya. Karena sekarang, ia tidak hanya membawa kisah ini sebagai kenangan. Ia membawanya sebagai tanggung jawab. Pagi harinya, Jaka bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa lebih ringan, seolah-olah dengan menuliskan kisah kakek beduk, ia telah melepaskan sebagian dari beban yang selama ini ia rasakan. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap buku catatan yang tergeletak di atas meja. Aku akan menjaga cerita ini, katanya pada dirinya sendiri. Dan jika saatnya tiba, aku akan membagikannya kepada mereka yang siap mendengarnya. Ia tersenyum kecil, lalu bangkit untuk memulai hari barunya. Di luar, matahari mulai naik di atas cakrawala, menandakan bahwa hari baru telah dimulai, bukan hanya bagi dunia, tetapi juga bagi Jaka dan kisah yang kini ia bawa dalam hatinya. Jaka berdiri di depan rumahnya, menatap jalan desa yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Ia menggenggam buku catatan kakek beduk di tangannya, merasa bahwa hari ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih banyak tentang kisah-kisah seperti yang dialami kakek beduk, dan itu berarti ia harus berbicara dengan orang-orang yang mungkin mengetahui sesuatu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melangkah menuju pusat desa. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena ia tahu bahwa tidak semua orang akan mempercayainya. Namun, ia tidak bisa membiarkan keraguan menghalanginya. Ketika ia sampai di warung kopi tempat para tetua desa sering berkumpul, beberapa pasang mata langsung menatapnya. Ia melihat Pak Samin, pria tua yang selalu bercerita tentang pengalaman mistisnya di hutan, juga Pak Rahman, yang dikenal sebagai penjaga makam desa. Jaka duduk di salah satu bangku kayu dan memesan kopi. Ia menatap mereka sejenak sebelum akhirnya bertanya, Pak Samin, Pak Rahman, pernahkah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang menikahi makhluk gaib? Mereka saling bertukar pandang. Sebelum akhirnya Pak Samin tertawa kecil. Banyak sekali cerita seperti itu, Nak. Tapi kenapa kau tiba-tiba menanyakannya? Jaka menyisap kopinya, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Aku bertemu kakek beduk sebelum ia meninggal, dan dia menceritakan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Pak Rahman mengernyitkan dahi. Beduk? Orang tua yang tinggal di ujung desa itu? Jaka mengangguk. Dia bilang, kekayaannya bukan dari hasil kerja keras biasa. Dia mengaku menikahi Ratu Ular. Kali ini, keheningan menyelimuti meja. Beberapa orang yang mendengar percakapan itu mulai menoleh, tertarik dengan topik yang Jaka angkat. Pak Samin menghela napas, lalu berkata pelan, kalau benar dia mengaku begitu, berarti dia sudah siap menerima konsekuensinya. Jaka menatap pria tua itu dengan penuh tanda tanya. Maksudnya? Pak Samin meletakkan cangkir kopinya. Kakek beduk bukan satu-satunya orang yang mengalami kejadian seperti itu. Dulu, di desa ini, pernah ada beberapa orang yang menghilang bertahun-tahun, lalu kembali dalam keadaan yang berbeda. Ada yang kaya mendadak, ada yang tiba-tiba memiliki kemampuan aneh, tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang hidup bahagia setelahnya. Jaka merasakan bulu kuduknya meremang. Apa maksudnya tidak hidup bahagia? Pak Rahman ikut angkat bicara. Mereka semua kehilangan sesuatu. Ada yang kehilangan akal sehat, ada yang kehilangan keluarganya, dan ada yang seperti beduk, kehilangan nyawanya tanpa sebab yang jelas. Jaka menelan ludah. Ia mulai merasa bahwa apa yang ia pikir sebagai kisah unik dari kakek beduk ternyata hanyalah satu bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi kenapa mereka bisa jatuh dalam perjanjian seperti itu?
Tanya Jaka, masih tidak percaya. Pak Samin menghela napas panjang. Godaan, nak. Ketika manusia dihadapkan pada kekuatan yang tidak mereka mengerti, kebanyakan dari mereka tidak bisa menolak iming-iming yang ditawarkan. Jaka menggenggam buku catatan kakek beduk lebih erat. Ia tidak pernah berpikir bahwa kisah ini lebih dari sekadar legenda atau dongeng, tetapi sekarang, bukti-bukti yang ada di hadapannya membuatnya tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Setelah berbicara dengan Pak Samin dan Pak Rahman, Jaka berjalan menyusuri desa dengan pikirannya yang terus berputar. Ia merasa semakin terdorong untuk menggali lebih dalam, mencari tahu apakah ada orang lain yang memiliki kisah serupa. Ia berhenti di tepi sungai tempat ia pertama kali melihat bayangan kakek beduk. Airnya mengalir tenang, seakan tidak menyimpan rahasia apapun. Tapi Jaka tahu, ada sesuatu di tempat ini yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Ia membuka buku catatan kakek beduk, membalik-balik halamannya. Matanya tertuju pada salah satu bagian yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Jika kau membaca ini, itu berarti aku telah pergi. Tapi ingatlah, kebenaran tidak pernah menghilang, ia hanya menunggu untuk ditemukan. Jaka merasakan sesuatu yang dingin menjalari tubuhnya. Seolah-olah kakek beduk telah memprediksi semuanya, bahkan keinginannya untuk mencari tahu lebih jauh. Kalau begitu, aku akan menemukan kebenaran ini, gumamnya dengan tekad yang semakin kuat. Malam itu, Jaka kembali ke rumahnya dengan kepala penuh pertanyaan. Ia tidak bisa lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Apa yang awalnya hanya cerita kini terasa begitu nyata. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, merasa bahwa ia telah memasuki sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia pahami. Lalu, di kejauhan, terdengar suara lirih yang terbawa angin. Suara yang menyerupai bisikan. Dan Jaka tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Malam semakin larut, tetapi Jaka masih belum bisa memejamkan matanya. Ia duduk di meja kayu kecil di sudut rumahnya, menatap buku catatan kakek beduk yang terbuka di hadapannya. Setiap kata yang tertulis di sana seolah memiliki makna yang lebih dalam, lebih dari sekadar kisah seorang lelaki tua yang menikahi makhluk gaib. Jaka mulai berpikir bahwa ini bukan hanya tentang kakek beduk. Ada banyak orang yang pernah mengalami kejadian serupa, hanya saja mereka memilih diam. Mungkin karena takut, atau mungkin karena mereka tahu bahwa berbicara terlalu banyak bisa mendatangkan bahaya. Di luar, suara jangkrik terdengar nyaring, mengiringi pikirannya yang terus melayang. Ia merasa seolah-olah sedang berada di ambang sesuatu yang besar, sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di antara kehidupan manusia dan dunia lain yang tak kasat mata. Ia menutup buku catatan itu perlahan, lalu menyandarkan tubuhnya di kursi. Kalau aku terus menggali ini, apa aku juga akan bernasib sama seperti kakek beduk? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Tidak setelah semua yang telah ia lihat dan dengar. Malam semakin larut, dan udara mulai terasa lebih dingin. Jaka memutuskan untuk keluar rumah sejenak, berharap udara segar bisa menenangkan pikirannya. Ia berjalan ke halaman depan, memandang langit yang gelap tanpa bulan. Saat itulah, ia merasakan sesuatu. Bulu kuduknya meremang. Ia merasa seperti sedang diperhatikan. Perlahan, ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba menemukan sumber perasaan itu. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan malam yang membentang. Tapi kemudian, di kejauhan, di tepi sawah yang menghampar luas, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan berdiri diam, samar-samar di antara rumputan yang bergoyang pelan tertiup angin. Bentuknya menyerupai seorang manusia, tetapi ada sesuatu yang aneh pada sosok itu. Seolah-olah tubuhnya bukan benar-benar terbuat dari daging dan tulang, melainkan dari kabut yang bergetar di udara. Jaka menelan ludah,
hatinya berdegup kencang. "Apa itu?" bisiknya. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, bayangan itu perlahan bergerak, mundur ke dalam gelap dan menghilang seolah tidak pernah ada. Jaka masih berdiri terpaku, tubuhnya menegang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang baru saja ia lihat hanyalah imajinasi, tetapi perasaan dingin yang merayap di kulitnya mengatakan sebaliknya. Ini bukan kebetulan. Setelah berbicara dengan Pak Samin dan Pak Rahman tadi siang, lalu menemukan kalimat aneh di buku catatan kakek beduk, kini ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semua ini terasa seperti bagian dari sebuah teka-teki besar yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia mengingat kisah kakek beduk, bagaimana lelaki tua itu berbicara dengan penuh kehati-hatian, bagaimana matanya selalu menyiratkan ketakutan yang tersembunyi. Mungkin kakek beduk tahu sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari yang ia ceritakan. Jaka menunduk, menatap tanah di bawah kakinya. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Ke rumah kakek beduk. Keesokan harinya, Jaka berdiri di depan rumah tua yang kini kosong itu. Rumah kakek beduk tampak semakin lusuh, seakan ikut menua bersama pemiliknya yang telah tiada. Daun-daun kering berserakan di halaman, dan pintu kayunya sedikit terbuka, berderit tertiup angin. Jaka menghela napas, lalu melangkah masuk. Di dalam, aroma kayu tua dan debu langsung menyambutnya. Rumah itu terasa begitu sunyi, tetapi di saat yang sama, seolah menyimpan suara-suara yang tak terdengar. Ia berjalan menuju kamar kakek beduk, tempat lelaki tua itu menghabiskan hari-hari terakhirnya. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan, mencari sesuatu yang mungkin terlewatkan. Dan saat itulah, ia menemukannya. Di atas meja kecil di sudut ruangan, ada sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Kotak itu tampak sederhana, tetapi ada sesuatu pada permukaannya yang menarik perhatiannya, ukiran berbentuk ular yang melilit di sekelilingnya. Jaka menelan ludah. Tangan gemetar saat ia mengulurkan jemarinya untuk membuka kotak itu. Dengan hati-hati, Jaka membuka tutup kotak tersebut. Di dalamnya, ia menemukan beberapa benda yang tampak biasa, selembar kain putih yang mulai menguning, beberapa koin kuno, dan sepotong kertas yang terlipat rapi. Namun, saat ia mengambil kertas itu dan membukanya, matanya membelalak. Di atas kertas itu, terdapat tulisan tangan kakek beduk. Tulisan itu tampak tergesa-gesa, seolah ditulis dalam keadaan terburu-buru. Jika kau menemukan ini, berhati-hatilah. Mereka selalu mengawasi. Jaka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud dengan mereka, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia memandang sekeliling ruangan sekali lagi, tiba-tiba merasa bahwa ia tidak sendirian di dalam rumah itu. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di balik jendela. Sebuah bayangan. Dan kali ini, ia yakin bahwa ia sedang diawasi. Jaka merasakan jantungnya berdetak semakin cepat, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat tanpa suara, mengintainya dari balik bayangan. Kertas di tangannya bergetar sedikit karena genggamannya yang semakin erat. Ia mencoba menarik napas dalam, tetapi udara yang ia hirup terasa berat, seakan-akan ruangan itu perlahan-lahan menyempit di sekelilingnya. Bayangan di luar jendela tidak bergerak, tetapi Jaka tahu, apapun itu, makhluk itu sadar bahwa ia telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ia mengingat peringatan kakek beduk dalam buku catatan, kebenaran tidak pernah menghilang, tetapi ada harga yang harus dibayar untuk menemukannya. Sekarang, Jaka mulai memahami maksudnya. Rasa takut menyelimuti tubuhnya, tetapi bersamaan dengan itu, ada keberanian yang perlahan muncul. Ia tidak bisa mundur sekarang.
Dengan cepat, ia melipat kembali kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku, lalu menutup kotak kayu dengan hati-hati. Jika ini adalah peringatan terakhir dari kakek beduk, maka itu berarti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kisah seorang lelaki tua yang menikahi Ratu Ular. Ia berbalik, berjalan menuju pintu, tetapi sebelum ia bisa menginjak ambang pintu, suara berdesis lirih terdengar dari sudut ruangan. Dingin menjalar di tengkuknya. Ia tahu suara itu. Itu bukan suara angin, bukan suara rumah tua yang berderit. Itu suara sesuatu yang hidup. Dengan langkah hati-hati, Jaka menoleh perlahan. Dan di sana, dalam kegelapan yang nyaris menelan ruangan, sepasang mata kuning bercahaya menatapnya tajam. Sesuatu yang besar bersembunyi di sana, sesuatu yang telah menunggu. Bibir Jaka bergetar, tetapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Kau sudah terlalu jauh, manusia.